Halo guys, mari kita beribadah. Kami dari kota Angin Mamiri, Makassar, datang menyapa kekasih Tuhan di hari ini dari Hotel Empress Makassar, dalam rangka konferensi nasional jaringan doa dan untuk menantikan acara. Waktu itu adalah jiwa, waktu adalah tuayan. Karena itu mari kita beribadah di hadapan Tuhan. Haleluya. Siapkan hatimu, mari kita menyembah Tuhan yang hidup dan baik itu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur sebab Tuhan baik. Selalu baru rahmatnya setiap hari, tak pernah terlambat menolongku. Ku bersyukur sebab Tuhan baik. Ku bersyukur sebab Tuhan baik. Hallelujah. We worship you, Lord. Ya Ramamo. Engkau baik. Terima kasih. Ya Ramamo. Haleluya, Yesus. Haleluya, dalam kasih. Haleluya, we worship you, Lord. Bersyukur sebab Tuhan baik. Selalu baru berkat-Nya setiap hari, tak pernah terlambat menolongku. Ku bersyukur sebab Tuhan baik. Ku bersyukur sebab Tuhan baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kan bersama-sama anak-anak kesayangan-Mu datang beribadah di hari ini. Kami percaya bahwa anugerah, pengampunan, pertolongan Tuhan berlimpah dalam hidup kami. Dan Tuhan tuntun ibadah kami dari awal sampai selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan sebelum kita dengar renungan firman Tuhan. Haleluya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji namanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa untuk kita dengar firman Tuhan. Bapa, Engkaulah firman yang hidup menjadi manusia. Mari sampaikan pesan-Mu untuk kami di hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-4 ayat 35. Firman Tuhan berkata bahwa lihatlah ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Nah, kekasih Tuhan, Yohanes 4 ini adalah kisah tentang pertemuan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Perempuan ini adalah anak cucu dari Yakub sendiri, dari turunan Yusuf. Nah, kampung mereka bernama Sikar. Sikar ini dari kampung namanya Sikem dulu, ya. Masih ingat dalam kitab Kejadian ada kata Sikem. Sikem ini adalah tanah yang diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Dan terjadi pergolakan sejarah ribuan tahun dari zaman purbakala. Maka terjadi konflik bersaudara, maka Samaria terpisah dengan Israel. Nah, tetapi saudara tahu, waktu Yesus datang ke bumi sebagai juru selamat, maka Tuhan melewati jalan ini. Dan sampai di sumur Yakub, di situ bertemu seorang perempuan Samaria tanpa nama, hanya ya nama perempuan. Saya nggak tahu kenapa penulis Alkitab, Yohanes khususnya, tidak mencantumkan nama perempuan ini. Tetapi hanya jenis kelamin saja, seorang perempuan, usianya berapa tahun tidak ditulis, saudara. Tetapi ini menggambarkan tentang bagaimana kasih Tuhan menyelamatkan semua manusia. Dan jam 12 siang, perempuan datang mengambil air di sumur. Maka Tuhan bertemu dengan perempuan ini dan ada beberapa poin percakapan penting. Kurang lebih ada 6 poin, ya, pokok-pokok yang dipercakapkan. Maka dari 6 poin ini maka muncul satu kalimat namanya tuaian, musim tuaian tiba. Nah, jadi orang yang diselamatkan sebuah tuaian, bibit unggul dituai, umpamanya tuai rica, tuai mangga, tuai apalagi padi, ya, jenis tanaman yang dituai. Itu sama jiwa juga dituain, ya, dilepaskan dari ikatan induknya dan dibawa menjadi bahan yang mahal. Nah, itulah kita, saudara. Nah, ini. Maka saya suka satu lagu itu, engkau cari intankah, nah gitu, ya. Nah, poin yang pertama di percakapan Tuhan Yesus perempuan ini adalah berikan kepadaku, aku minum, maka aku berikan kau air hidup. Itu artinya bahwa kalau engkau memberi, kita beri hati kita, hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan memberi kehidupannya kepada kita. Kehidupan Tuhan namanya air hidup, masuk menjadi mata air. Jadi kalau kita beri hati, beri hidup kepada Tuhan, maka Tuhan memberi hidupnya kepada kita, saudara. Mengapa? Karena faktor manusia kita udah mati. Hilang pengharapan, digambar sebagai mati, tulang amat kering, saudara. Ada dosa, itu mati. Nah, gitu. Oleh sebab itu Tuhan menawarkan kepada kita semua, beri aku air, maka aku berikan kepadamu air hidup. Itu namanya take and give, saudara. Memberi dan menerima. Ya, kita beri hati, beri hidup, bawa hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan beri kehidupannya masuk dalam diri kita. Itu pertama. Yang kedua, Tuhan memberitahu tentang kasih karunia. Nah, gitu. Kenapa kasih karunia? Artinya bahwa Tuhan menerima kita apa adanya, Dia mengampuni dosa kita, dan Dia tidak membedahkan kita, saudara. Artinya Dia menawarkan kepada kita kasih karunia Tuhan. Itu hebat. Hebat sekali Tuhan kita, saudara. Tawaran sorgawi. Kadang-kadang kita ini merasa nggak layak karena sering kali dihakimi oleh penghakiman bumi. Dihakimi perasaan kita, menghakimi kita rasa bersalah, dihakimi oleh anggota keluarga, dihakimi oleh teman-teman sebaya, dihakimi oleh teman-teman yang lain. Nah, membuat kita rasa nggak layak. Nah, oleh karena itu di hari ini, saudara, kita diajar menerima kasihkan. Tuhan menawarkan, datang kepadaku, engkau yang letih lesu, beban berat, aku tidak bedakan orang. Nah, itu poin kedua, ya. Ini.
Jadi poin pertama tadi memberi hidup, yang kedua terima kasih karunia, saudara. Yang ketiga adalah kenal Tuhan. Kalau engkau kenal Tuhan, nah kenal Tuhan dari sisi apa? Dua hal yang selalu tekankan. Pertama, sifatnya, yang kedua kemampuannya. Nah, sifat Tuhan itu kudus, ya. Sifat Tuhan baik, kudus, saudara. Dan Tuhan itu memberikan kepada kita kemampuannya. Dia mengampuni, membersihkan, membetulkan kita, ya. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, siapa dalam Kristus dia ciptaan yang dia roba dari dalam, ya, roba perangi kita, saudara, dengan caranya. Ya. Jadi manusia di roba sederhana itu kalau suka merenungkan firman, maka jadi perubahan pola pikir. Ya, suka latih, suka menyelipkan dagingnya, maka keinginan daging tidak akan dia lakukan. Begitu, ya. Dan Tuhan memberikan kita kemampuannya, itu saudaraku, ya. Nah ini. Lalu yang ketiga adalah dia menawarkan kepada kita air hidup dengan kekuatan mujizatnya. Nah gitu, kekuatan mujizat. Mengatakan bahwa sumur ini amat dalam. Dari mana engkau dapat air itu? Nah gitu. Itu ngomong tentang mujizat, kemampuan penciptaan, kemampuan keajaiban. Mengapa, saudara? Kita melayani Tuhan itu bukan sekedar kita itu berdoa, tapi hidup kita diwarnai dengan mujizat, saudara. Maka Tuhan kasih karunia, kuasa untuk melakukan mujizat. Amin. Nah, itu yang keempat, ya. Yang kelima adalah bereskan dosa kita. Ya, Tuhan berkata, panggil suamimu. Nah, itu bereskan dosa. Ya, bereskan dosa kita, saudara. Kalau kita bereskan dosa kita, ya, dosa diampuni betul, tapi kita harus bereskan. Ibaratnya saya akan beri contoh, kita punya kain. Nah, ini kain. Ini kain bitung ini, ya. Saya ikuti acara ini, diberi kain, ya. Kain bitung, bagus kain bitung, batik bitungnya, motif bitung. Ini ada gambar, ya. Bagus ya ini. Ini kalau kotor, saya terima. Terima itu namanya kasih karunia, saudara. Tapi saya mesti cuci, kasih bersih. Ini kain. Kasih bersih. Nah, gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi diampuni, tapi harus dibersihkan. Nah, gitu. Mungkin dia ada luka batin, ada hal-hal duniawi, ya, sombong, ya, masih berbohong, munafik, harus dibersihkan semua, disikat. Disikat sampai bersih. Nah itu. Lalu yang keenam adalah kita tinggalkan penyembahan berhala. Kita harus diajar untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang kita menyembah akar kayu, pakai minyak, ya macam-macam, ya. Ada minyak. Kalau minyak urapan masih bagus. Kalau minyak dukun, nah, ya itu. Nah gitu. Jadi kita diajar untuk tinggalkan penyembahan berhala, hanya menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Amin. Nah gitu, ya. Lalu yang ketujuh adalah kita meninggalkan semua dan pergi memberitakan Injil. Perempuan meninggalkan tempayan dan pergi ke Sikar, memberitakan bahwa saya sudah dijamah Tuhan, saya diubahkan oleh Tuhan, saya diampun, diterima. Saya ketemu Mesias di sumur. Mari datang lihat kalau nggak percaya. Jadi bersaksi itu artinya bahwa apa yang kita alami, perubahan apa yang kita dapatkan, umpamanya dulu saya pemabuk, nggak mabuk, dulu saya sakit-sakitan, sekarang sembuh, dulu saya berdosa, sekarang saya sudah tidak berdosa lagi. Ini yang perlu kita saksikan kepada semua orang agar mereka itu datang kepada Tuhan juga mengalami berkat yang sama. Amin. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah yang pertama, dengar, Tuhan mau datang kepadamu. Apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, sudah tetap Tuhan mau datang. Kenapa? Karena kita didesain, diciptakan selalu bersegama dengan Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, Tuhan menawarkan kepada kita kasih karunia-Nya. Menerima kita, wahai hebat Tuhan. Amin. Dan baik mengenal Tuhan, sifatnya dan kemampuannya. Yang keempat, Tuhan menawarkan kepada kita karunia mujizat. Yang kelima, perbaiki dosamu. Yang keenam, tinggalkan berhalamu.
dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan yang ketujuh adalah mari pergi bersaksi kepada banyak orang. Tuhan memberkatimu, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur di hari ini. Tuhan memberkati kami semua dan tuntun kami sepanjang hari ini. Aktivitas kami dari pagi sampai malam. Buat kami berhasil beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin.